Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Pemirsa, hari ini kita kedatangan tamu rame banget. Dan ini, waduh, luar biasa. Kita baru pertama kali ini dialog di Orasi dengan tamu yang serame ini. Kenapa? Karena yang dibicarakan itu adalah menyangkut hajat hidup orang banyak. Terkait dengan ekonomi. Dan dalam ekonomi ini salah satu penunjangnya adalah UMKM. Kita tahu persis di era krisis moneter, UMKM sebagai penumbang ekonomi. Kemudian terakhir kemarin di krisisnya COVID, pandemi yang melanda dunia, yang mampu bertahan dan mampu menghidupkan malah UMKM. Nah, pada kesempatan ini kita akan mengupas bagaimana peran perbankan dalam meningkatkan kualitas UMKM di Provinsi Jambi. Telah hadir di tengah-tengah kita para tamu narasumber yang berkompeten di bidangnya. Kita akan sapa saja satu persatu. Orangnya cakep-cakep, ganteng-ganteng. Pak Ilyas paling ganteng kayaknya nih. Iya, langsung saja kita sapa Pak Ilyas. Beliau adalah Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jambi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Nah, Sehat Pak. Alhamdulillah. mewakili Kepala Dinas dan beliau hari ini di sini sebagai Kepala Dinas loh. Karena yang diwakili Kepala Dinasnya. Siap. Oke, sehat Pak ya. Siap. Alhamdulillah. Di sebelah beliau ada, nah ini sangat akrab dengan kita dan kami selalu memanggil beliau adalah Bang Akmal. Nah, beliau adalah Akmaluddin, anggota DPRD Provinsi Jambi. Apa kabar Bang Akmal? Alhamdulillah sehat. Sehat Bang Akmal ya. Ini memang menjadi tamu priority nih. Kalau di perbankan ada nasabah priority, kalau di Depati dan Orasi Pak ada tamu priority. Pak Akmal ini salah satunya. Oke, apa kabar Bang Akmal? Alhamdulillah baik. Sehat Bang ya? Alhamdulillah. Oke, nanti mohon masukannya Bang terkait dengan kondisi UMKM dan peran perbankan di Provinsi Jambi. Baik, kita langsung ke sebelahnya. Abang ganteng nih, kayak mirip Ariel. Apa Ariel yang mirip Abang nih? Kembar gitu. Kembar. Kembar gitu. Oke, beliau adalah Bang Ari Kusuma. Beliau adalah Vice Presiden Bank Mandiri Kantor Cabang Jambi Gatot Subroto. Apa kabar Bang Ari? Alhamdulillah sehat Bang. Sehat Bang ya? Abang perdana ya mampir ke dialognya kita ini di Orasi. Baru pertama kali. Perdana. Baru Oke, pertama kali. kita akan undang lagi nanti Bang. Jangan takut ya. Siap hadir. Oke, siapkan mental Bang. Siap hadir. Oke, terima kasih Bang Ari. Terima kasih Bang udah datang. Di sebelah beliau ada kalau di Jambi nih Ayu. Nah, kalau ibu udah biasa, tapi kalau Jambi kita harus panggil Ayu. Ayu Weni Karlinda. Iya. Beliau adalah Business Relation Officer BCA Kantor Cabang Utama Jambi. Betul. Ini yang di Jalan Gatot Subroto ya? Dokter Bukan, Sutomo. sorry, yang Iya. Dokter Sutomo. Iya, depan Teresia. Depan Teresia. Ya, jadi kalau Agak udah tinggi ya. pusing, tinggal nyebrang. Tinggal nyebrang. Iya. Habis rempusi darah ke bank katanya. Iya, Pak. Oke, terima kasih Ayu Weni udah hadir di Dialog Depati. Kemudian di sebelah beliau adalah Pak Joko Prasetyo. Iya betul. Ya, beliau Iya, betul. adalah Kepala Departemen Non Gadai Area Jambi. Betul Pak. Oke, apa kabar Pak Joko? Alhamdulillah. Sehat, baik, Pak ya? Sehat. Nah, Oke. Di sini ada gadai dan non gadai ya, Pak ya? ada ya betul. Oke. Kalau yang gade ngurusin untuk gade, tapi kalau yang non gade yang mikro itu Pak. Oke. Pas untuk hari ini mengenai UMKM. UMKM. Ya. Jadi menyelesaikan masalah tanpa masalah itu, Pak ya? Iya betul. Oke, baik. Dan di ujung ada Ibu Lili Suwarni. Iya, Lili. Kami panggil Ayu juga ya. Boleh. Ayu Lili. Ayu. Ya, Ayu Lili. Beliau adalah owner Rido Cake. Iya. Nah, produknya yang lebih terkenal daripada Ayu Lilinya. Tentunya menjadi kebanggaan kita juga produk-produk UMKM ini bisa hadir di kancah-kancah pertemuan-pertemuan besar di Jambi, di hotel-hotel, di acara-acara besar. Itu adalah produk-produk UMKM. Baik, pemirsa, kita akan langsung saja berdiskusi karena memang kayaknya ini asik banget nih. Belum berdiskusi saya sudah merasakan aura asiknya. Mungkin ke Pak Ilyas dulu deh Pak. Mohon bagaimana kira-kira gambaran UMKM di Provinsi Jambi ini? Kondisi yang ada, existingnya lah. Dan berapa jumlah UMKM, tentu dapat gambaran juga kita. Silakan Pak. Siap. Terima kasih Pak Desi Arianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita berbicara UMKM mungkin kita tidak terlepas dari data yang kita miliki. Dari data yang kita punya yaitu berdasarkan sistem informasi data tunggal, yaitu kita kerjasama dengan BPS. Untuk saat ini per
31 Desember 2024 kita mempunyai 177.495 UMKM. Ya, di mana dari jumlah itu terdiri dari 176.149 itu merupakan usaha mikro. Dan juga untuk usaha kecil ada 1.208 UMKM, usaha mikro, usaha kecil maksudnya, dan 136 usaha menengah. Mengapa ini dipisahkan menjadi usaha mikro, kecil, dan menengah? Ini kita mengacu kepada Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020, kemudian turunannya PP nomor 7 tahun 2001 tentang kriteria daripada usaha mikro, usaha kecil, dan menengah. Dan ini didasarkan kepada kriteria aset dan omset yang ada pada usaha mikro. Dan dari data ini kita sama-sama maklum bahwa situasi UMKM kita yang adanya di Jambi ini selalu dihadapi tantangan-tantangan yang mungkin tidak bisa mereka sendiri yang menyelesaikan. Berarti ada dukungan dan peran serta dari stakeholder semua. Itu ada dari pembinaannya itu ada di sekitar 17 kelembagaan KL, kementerian dan lembaga yang ada di Indonesia ini. Itu menjadikan peran dan tanggung jawab, termasuk rekan-rekan yang hadir di sini semua itu ada peran masing-masing terhadap pembinaan UMKM yang ada di Provinsi Jambi. Dengan harapan nanti peran inilah yang nanti dapat meningkatkan daripada pertama, meningkatkan daripada pendapatan UMKM sendiri, paling tidak juga bisa menciptakan lapangan kerja baru dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Provinsi Jambi salah satunya. Dan peran kami dari Dinas Koperasi dalam hal ini kita selalu melakukan pendampingan dan pemberdayaan terhadap UMKM ini, baik itu dalam bentuk pelatihan maupun dalam bentuk macam studi tiru, dalam upaya kita meningkatkan kualitas dan mutu daripada produk UMKM yang ada di Provinsi Jambi. Mungkin itu sedikit gambaran tentang kondisi existing daripada UMKM yang ada di Provinsi Jambi. Terima kasih. Baik, ke Ibu Lili dulu deh, ke Ayu Lili. Oke, silakan Bang. Ayu Lili kan pelaku UMKM di Provinsi Jambi. Udah berapa tahun, Bu? Ayu. Saya mulai usaha 2013. 2013. Sekarang sudah 2025. Berarti udah 12 tahun. Itu konsisten usahanya ya di cake. Alhamdulillah berjalan terus ya. Ya, cake Cuma, itu ya. Iya, continue. Baik, berarti Ibu sudah lama dan sudah tahu nih siklusnya, ritmenya, paling laris, paling enggak laris, musim hujan, musim kemarau, musim lebaran. Dari semua selama 12 tahun itu Ibu di UMKM, apa kendala terbesar Ibu yang Ibu rasakan? Kendala terbesar ya masalah modal ya Pak ya. Karena kalau kita bekerja sama dengan pemerintah, karena kita sering pesanan ke pemerintah, itu kan kalau pemerintah pesan snack itu kan nggak langsung bayar kan. Ya, jadi kendalanya kita uangnya kan pasti perlu modal yang double gitu kan. Nah itu. Oke, itu kendala terbesar ya. Berarti karena tidak langsung cash. Harusnya sama kan, ini SDM-nya juga iya. Maksud saya gini, tenaga kerja. Karena tenaga kerja apabila udah pinter gitu kan, dia mengundurkan diri, buka sendiri. Itu kendalanya. Satu sisi bagus, satu sisi kita yang repot ya Bu. Oke. Baik, terima kasih Bang Akmal deh. Nah, ini ada yang menarik nih Bang. Justru malah tersebut di situ bahwa seharusnya kan setelah digunakan produknya langsung dibayar. Apa memang mekanismenya seperti itu? Itu yang pertama. Mungkin yang kedua, bagaimana pemerintah dalam melakukan pembinaan atau pengembangan daripada UMKM ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Jack TV. Tentu dengan persoalan yang tadi, ini persoalan peningkatan kualitas UMKM. Memang kita di Provinsi Jambi ada Perda nomor 6 tahun 2016. Sudah lama ya? Sudah lama dan idealnya Perda itu sudah harus direvisi
mengikuti dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Karena masih di dalam peraturan daerah itu yang namanya UMKM itu adalah modalnya itu 50 juta dan pendapatan tahunannya maksimal 300 juta. Sedangkan hari ini kan sudah berubah kan. Regulasi sudah berubah, tentu ini harus disesuaikan. Yang kedua terkait dengan persoalan itu juga, pemerintah Provinsi Jambi pada periode 2020 sampai 2025 pada masa kepemimpinan pertama Pak Gubernur ada keberpihakan kepada UMKM terkait dengan bantuan modal usaha. Yang modal usaha itu over, artinya melebihi daripada target RPJMD kita. Target RPJMD kita adalah 4.500, sedangkan yang sudah dibantu itu hampir 7.000-an. 2 kali lipat. Tetapi ada persoalan bahwa kita masih mengkritisi bahwa bantuan itu bukan terkait dengan sasaran kualitas daripada UMKM, tetapi hanya persoalan kuantitas. Banyaknya banyak nih Pak, 7.000-an. Tetapi yang dibantukan modal usahanya beberapa tahun terakhir, tahun pertama masih ideal. Bantuannya ada 20, 15, dan 10 juta. Tetapi 2 tahun terakhir ini hanya 5 juta per satu UMKM. Dengan situasi hari ini tentu sangat tidak memungkinkan. Nah, harapan kami ke depan bahwa dengan adanya kegiatan yang seperti ini, ada pihak perbankan juga, tentu Dinas Koperasi UMKM sekalian ya, harusnya dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Karena dua dinas ini hampir bersamaan, karena terkait dengan regulasi. Nanti biar keluar izinnya, mulai dari sertifikasi halal, ya kan? Kemudian Dinkes, kemudian PIRT. Nah, kalau ini sudah semuanya selesai, tentu ada kewajiban daripada pemerintah untuk memberikan pelatihan ini. Kemudian ketika terkait dengan kendala permodalan, maka pemerintah harusnya yang menjadi penjamin ya. Pemerintah yang menjadi penjamin ke penggadaian, ke bank yang ada untuk memfasilitasi, dengan catatan ada bantuan daripada modal pemerintah di sana. Tetapi pemerintah sifatnya jaminan. Kalau mereka tidak bayar, maka pemerintah yang membayarkan. Tetapi dengan catatan bahwa yang dibantu itu adalah UMKM yang sehat. Artinya secara rasio, ketika disurvei oleh pihak bank, dia memenuhi persyaratan. Ketika mereka mendapat dana talangan dari pemerintah, dengan catatan mereka memang di luar ekspektasi kita. Mungkin apakah terjadi musibah kayak pandemi kemarin atau musibah yang lain-lain, sehingga mereka tidak bisa lagi untuk menghasilkan. Itu baru ditanggulangi oleh pemerintah. Nah, ini memang yang sedang kita rumuskan di DPR. Nanti kita sudah mengajukan Propemperda, karena kebetulan kami di Komisi 2, mitra kerjanya itu adalah Koperasi UMKM, kemudian Perindustrian Perdagangan, termasuk juga BUMD. Ada bank pemerintah di sana, Bank 9 Jambi. Yang kita ingat bahwa ada dana pemerintah terkait dengan untuk UMKM di sana. Lebih kurang 12 miliar. Tetapi sampai hari ini semacam hanya dividennya saja yang masuk ke pemerintah Provinsi Jambi. Nah, ini yang kita masih lihat seperti apa. Dan harapan kami juga nanti bukan hanya Bank Jambi, karena kan ada program nasional ini kalau kita berbicara ini. Ada KUR, ya kan? KUR yang memang tanpa jaminan apabila di bawah 100 juta. Idealnya kan tanpa jaminan itu. Kalau 100 juta, tetapi walaupun praktek di lapangan, nah, persoalan yang seriusnya adalah UMKM kita ini rata-rata kadang-kadang BI checkingnya kena nih. Walaupun belum pernah minjam di bank. Karena ada leasing motor. Ya kan? Ada yang macam-macam lah yang online hari ini. Ya kan? Nah, akhirnya ada yang kena call 5, akhirnya enggak bisa. Karena itu persyaratan daripada KUR. Tetapi kalau call 2 mungkin masih bisa ya dibantu apabila dengan catatan mereka melunasi yang sudah ada. Nah, harapan kita seperti itu. Tentu kami di DPRD Provinsi Jambi, selama itu adalah untuk kepentingan masyarakat dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Catatan ya,
sesuai kemampuan keuangan daerah tentu kita akan support. Karena kenapa saya katakan kemampuan keuangan daerah, APBD pemerintah Provinsi Jambi tahun 2025 ini menurun lebih kurang 800 miliar. Yang 2024 dulu adalah 5,3, hari ini menjadi 4,5 triliun. 800 miliar ini lumayan banyak, sedangkan belanja pegawai dan segala macam tidak boleh dikurangi. Tentu adalah untuk pembangunan dan keberpihakan kepada masyarakat lah yang akhirnya dikurangi terhadap itu. Nah, kami meyakini bahwa kayak Pak Ilyas ini sudah lama betul di Dinas Koperasi UMKM dan hafal. Dan ini tidak hanya tanggung jawab ini berada di Dinas Koperasi UMKM tingkat provinsi. Harusnya ini adalah terintegrasi kabupaten kota. Karena pembinaan itu lebih banyak di tingkat kabupaten kota. Kalau di provinsi ini sifatnya adalah dia mensupervisi terkait dengan Dinas Koperasi UMKM yang berada di kabupaten kota. Nah, memang selama ini kadang-kadang UMKM yang dibantu itu juga pasca dibantu kita tidak tahu progresnya seperti apa. Ya, UMKM ini hidup atau mati lagi, atau masih berjalan, atau hidup mau mati tak mati segan gitu kan. Nah, itu yang kita belum tahu. Tentu Ibu tadi menjadi kendalakan permodalan, betul memang secara regulasi di pemerintahan itu yang namanya pesan idealnya ya, yang saya paham bahwa yang namanya pesan yang seperti itu sifatnya tidak ada nunggu. Mereka harus bayar cash. Beda sifatnya proyek. Sedangkan proyek saja sebelum dibayar ada uang muka 30%. Ya kan? Nah, ini adalah terkait dengan komitmen daripada pemerintah. Dan harapan kita memang kita dari dulu kita himbau bahwa semua kegiatan rapat di pemerintahan Provinsi Jambi ini adalah menggunakan daripada UMKM yang berada di Provinsi Jambi. Jangan lagi yang berbeda-beda. Kadang-kadang kan kita latah lihat produk-produk luar, kan latah kita kan. Nah, ini yang kita harapkan adalah supaya UMKM ini juga berkembang. Terutama hari ini masih memang dalam rumusan ya dari Dinas UMKM Provinsi Jambi, sehingga kita punya gerai ini, sentra UMKM yang berada di Provinsi Jambi. Idealnya ketika kita berbicara rapat BOT kemarin dengan JBC, ada di sana hak pemerintah yang bisa digunakan, termasuk yang mal-mal itu adalah hak pemerintah sekian persen untuk menempatkan UMKM pemerintah Provinsi Jambi di gerai tersebut. Dan itu difasilitasi oleh pemerintah. Nah, ini harapan kita ke depan ini bisa terwujud dengan baik. Ya kan? Karena kan sifatnya adalah menumbuh kembangkan UMKM ini berat, Pak. Betul. Enggak semudah yang kita bicarakan. Bukan hanya butuh modal, tetapi juga butuh komitmen daripada pemilik atau usaha UMKM itu sendiri. Kadang-kadang UMKM-nya juga enggak siap gitu kan. Nah, itu. Gitu, Pak. Oke, terima kasih Bang Akmal. Ada optimisme, ada pesimisme juga dari penjelasan tadi. Karena memang pertama dari regulasi kan sudah ada yang tidak update. Karena Undang-Undang Cipta Kerja merombak semuanya dan mau tidak mau aturan harus menyesuaikan ke situ. Umurnya dari 2016 ya. Nah, udah lama sekali. Berarti tinggal penyesuaian, Pak. Nah, Bang Akmal ini menyampaikan kondisi realita, fakta bahwa kesiapan itu tidak hanya dari instansinya, perizinannya, perbankannya, tapi malah dari UMKM-nya sendiri juga. Ini juga tantangan bersama dan harus siap. Oke, kita bergeser ke perbankan ini. Nah, kayaknya ditunggu-tunggu deh. Cerita bahasa Jambi kurang modal. Nah, itu yang selalu menjadi momok ya untuk pelaku-pelaku UMKM dalam mereka mau membuka dan mengembangkan usaha. Nah, mungkin sebelum sampai ke cerita bagaimana memperoleh modal, mungkin Bang Ari lah dulu. Apa saja sih Bang dari Mandiri yang menjadi program unggulannya untuk membantu UMKM? Baik, terima kasih Bang Des sebelumnya untuk bagaimana kami peran Bank Mandiri ya Bang Des ya untuk melibatkan UMKM terkait dengan permodalan. Kalau kita bicara di Provinsi Jambi terkait dengan UMKM sangat menarik Bang. Karena kalau kita bicara UMKM ini
kami kebetulan untuk Bank Mandiri di Provinsi Jambi ini penyaluran kredit untuk sektor mikro yang memang menangani UMKM ini kami terbesar. Kalau kita bicara di regionnya Mandiri, di region 2 khususnya Sumatera gitu. Nah ini untuk Provinsi Jambi ini kami terbesar dalam penyaluran kredit mikronya. Itu bisa mikro, kita bisa gabungkan juga dengan kredit kur tadi Pak, yang kita sebutkan. Nah kalau di kami sendiri, kita ada Bank Mandiri ini di Provinsi Jambi ada 41 cabang. 41 cabang dan Tersebar di kabupaten kota? seluruhnya ada di Provinsi Jambi. Provinsi Jambi, oke. Nah, dan tidak menutup kemungkinan juga kami bisa mengajak teman-teman UMKM sebagai mitra kami. Oke. Sebagai mitra kami. Jadi kepanjangan dari bank. Ya, kami punya agen namanya agen Mandiri di situ. Kami juga bisa melibatkan tuh teman-teman UMKM apabila memang Bank Mandiri dirasa terlalu jauh jangkauannya dari masyarakat. Nah, selain itu juga kami punya program unggulan. Kalau kita di kota, kami Bank Mandiri itu bekerja sama dengan kelurahan-kelurahan. Oke. Karena kebetulan kan sekarang untuk penerbitan NIB itu Bu melalui kelurahan. Ya. Nah, biasanya kelurahan itu dia punya binaan UMKM. Kami sering diundang, Pak. Oke. Kami ada kerjasamanya. Kami sering diundang di situ. Bagaimana kami mensosialisasikan terkait dengan kemitraan kami dengan UMKM, bagaimana kami bisa menginfluence UMKM agar menjadi bankable. Itu dulu Pak yang pertama, bankable dulu. Nah itu yang paling sulit karena tidak semua UMKM mau menerima bank. Jadi kadang-kadang gini Pak, kalau istilahnya Pak, mau minjem tapi nggak mau transaksi di bank, gitu. Iya. Karena kami di sini tadi Pak. Betul tadi kata Bang Akmal tadi, jangan sampai bank itu memberikan kredit salah sasaran. Jadi kalau sudah bankable kan dalam arti sudah mengenal bank sebelumnya, kami sebagai bank itu nggak ragu ngasih kredit Bang, nggak ragu kami. Ya bahkan tim saya itu bukan lagi nyari gitu, tapi bukan lagi iya nunggu, tapi kita betul-betul nyari. Kita jemput bola. Nah, untuk yang di kabupaten, kami juga punya program namanya Mandiri Membangun Desa. Jadi untuk pelaku-pelaku UMKM yang di kabupaten-kabupaten bisa datang langsung ke bumdes-bumdesnya. Kebetulan kemarin di awal Januari kami juga sudah PKS dengan bumdes-bumdes di seluruh Provinsi Jambi. Jadi untuk sebagai kepanjangan tangan dari Bank Mandiri apabila memang ada pelaku UMKM yang mau mendapatkan terkait dengan pengetahuan terkait dengan perbankan. Terus juga bagaimana caranya mendapatkan permodalan tadi Bu, gitu. Nah, yang ketiga di sini yang paling sulit yang kami lakukan di Provinsi Jambi Pak. Jadi digitalisasi. Nah, kan keinginan kami sebagai bank ya tentunya BCA juga sama pasti ya digitalisasi itu untuk meningkatkan mutu dari UMKM itu sendiri. Kan UMKM nggak mungkin 2013 punya satu outlet, harusnya 2024 2025 ini Ibu udah punya 15 outlet Bu, Harusnya. harusnya gitu. Tapi keinginan kita kan sama-sama seperti itu. Tapi karena tidak adanya digitalisasi tidak tercapture Pak. Transaksi masih menggunakan tunai. Sehingga bank sulit memvalidasi. Padahal 2013 sudah cukup lama. Ya kami rasa ya. Jadi kalau misalnya UMKM tersebut mau bekerja sama dengan bank itu ya kami sangat senang sekali bisa melalui kelurahan ataupun bisa melalui desa-desa tadi Pak. Jadi kami membuka peluang buat pembiayaan UMKM kalau perlu sebanyak-banyaknya kami biayain gitu untuk UMKM-nya. Mungkin itu Pak salah satu program unggulannya Mandiri. Oke, Ya, terima kasih Bang. Bang Ari. Lumayan detail juga ya. Dan banyak rupanya fasilitas yang bisa disediakan untuk membantu dan menumbuh kembangkan UMKM. Oke, kita lanjut ke ke Ayu Eni nih. Ya, Ayu Tadi Eni. udah dipanggil Ayu. Ini gimana nih cerita dari BCA terkait dengan bagaimana menumbuh kembangkan UMKM? Silakan Ayu. Makasih Bang Des ya. Sebenarnya tidak jauh beda ya dengan Bang Ariel ya. Bang Oke. juga nih. Bang Ariel. Bang Ariel ya. Bang Ariel sampaikan sebenarnya konsep dari perbankan sendiri untuk penyaluran ini kita ya prinsip perbankan itu adalah ikut bersama pemerintah juga memajukan perekonomian Indonesia ya karena kita ada di Jambi berarti BCA KCU Jambi juga membantu nih perkembangan perekonomian Indonesia Jambi gitu ya daerah. Nah salah satunya juga seperti kita bahas pada hari ini nih UMKM. Kita juga kemarin terakhir tanggal 19 November 2024
Oke. Nah, itu kita ada mengadakan satu acara, merupakan satu bagian dari CSR-nya BCA, yaitu membantu UMKM itu mendapatkan sertifikasi halal dan pengurusan NIB untuk usaha. Jadi yang belum kita garap semua, kita cari. Kebetulan pesertanya ada sekitar 50 ya. Nah, itu juga kita dampingi juga untuk pembuatan sertifikasi halal. Nah, dari segi immaterialnya kita melakukan sosialisasi gitu. Nah, BCA juga kalau secara nasionalnya kita banyak banget ya bantu juga. Kayak kita juga punya desa binaan khusus kota-kota yang pariwisatanya banyak. Kalau Jambi ini kan kebetulan kalau pariwisatanya kita belum terlalu ini ya, ada ya berkembang. Nah, jadi memang lebih ke UMKM. Kita juga kadang banyak yang nanya juga BCA ini punya juga ya KUR gitu ya. Oke. Ya kan karena mindsetnya bahwa BCA itu kan bank konvensional swasta nih. Ada nggak sih program pemerintah yang juga kami dukung gitu? Nah, kita juga ada. BCA juga menyalurkan KUR, KUR kecil dan mikro juga ada yang tanpa agunan yang tadi ya untuk pelaku UMKM kecil. Nah, itu juga ada. Cuma ya sesuai dengan yang tadi dijelaskan sama Bang Ari juga bahwa kita concernnya adalah lebih bisa mengajukan tapi dengan persyaratan yang sudah diterapkan. Tadi Bang Akmal juga sudah sempat jelasin ya, banyak nih yang nyangkut karena kolektibilitas dan lain sebagainya. Terus kemudian untuk transaksi digitalisasinya itu kurang nih gitu. Jadi kalau misalnya kita dari bank melakukan analisa itu jadi lebih kurang optimal gitu. Ya kita mengakui omset ataupun apa tuh dari mana kalau misalnya pelaku UMKM tidak menggunakan bank sebagai transaksional usahanya gitu. Dan dari sosialisasi kemarin juga kita sudah sempat kasih tahu juga nih bahwa administrasi itu sangat penting. Ya, administrasi sangat penting. Kemudian pencatatan. Kalau dari misalnya rekening bank semua masuk terus kita belanja untuk UMKM itu lebih tercatat gitu. Jadi kalau misalnya ibu-ibu atau misalnya pelaku UMKM juga mau mengecek, oh pemasukan saya berapa, pengeluaran saya berapa, harusnya lebih match ya, lebih gampang nih kalau misalnya menggunakan perbankan gitu. Dan kita juga banyak fasilitas untuk transaksi. Sekarang kebanyakan pergi itu nggak bawa uang cash lagi ya Bang ya. Kita pakai QRIS ya Bu ya. Nah QRIS masuknya kemana? Nggak mungkin QRIS kan masuknya kalau nggak ada rekening kan nggak mungkin gitu ya. Jadi yang ditampung lah di salah satu bank gitu ya, bisa Mandiri bisa BCA. Ada Bang Ari soalnya. Bisa dua-duanya iya kan, kalau punya Mandiri ya transaksi Mandiri, BCA ya BCA gitu. Nah itu terus mungkin mention lagi buat pelaku UMKM. Jadi kalau misalnya ada nih belanja nih ada Shopee Pay gitu ya atau apa, itu masuk dalam BI checking ya, dalam BI checking. Jadi kadang kan kok saya ada ya, saya pinjam di mana ya, ternyata lupa kemarin ini ada belanja walaupun kecil itu masuk ke BI checking gitu. Jadi kalau misalnya pakai Shopee Pay itu banyak tapi lupa gitu atau apa, ada telat gitu. Nah, itu juga salah satu yang membuat Cek ya. terhambat gitu. Kita perbankan pasti sangat ingin membantu dan mengembangkan perekonomian daerah, khususnya membantu pelaku UMKM, support lah ya gitu. Gitu sih Bang. Oke, Mbak Ya. Yuweni, terima kasih. Ternyata nggak jauh beda ya. Iya. Semangatnya tetap pengen membantu, tapi Benar. tetap ada persyaratan yang harus dipenuhi. Iya. Karena kan ini cerita Apa itu? ini ya, Iya. cerita uang. Dan kalau dari poin yang saya dapat tadi itu sebenarnya ke arah tercatat sebenarnya. Betul sekali. Iya, tercatat. Ya, kalau menggunakan perbankan semuanya tercatat, mau masuk mau keluar, asal lewat perbankan kan tinggal lihat report, lihat Benar, mutasi, benar. sudah dapat gambaran dan itu bisa sekaligus jadi report juga. Betul. Kalau mau kita evaluasi per tahun, per bulan ataupun per semester, semuanya bisa dilihat di situ. Kalau saya lihat sih poinnya di situ. Benar. Makanya digitalisasi tadi ya, senada juga dengan itu. Oke, terima kasih Yuweni. Ya, terima kasih. Kita ke Pak Joko nih. Ini menarik nih Pak. Pak Joko ini kepala Departemen non gadai. Iya. Nah, keberadaan UMKM di kepegadaian itu gimana Pak? Banyak juga. Apa ada yang menggadaikan kuenya, misalnya kan, untuk bisa dapat modal atau bagaimana Pak? Oke, terima kasih Pak Des. Mungkin belum ini ya karena
perkenalkan ya, nama saya Joko Prasetyo. Kebetulan saya di Jambi ini baru beberapa hari yang lalu, Pak. Wow, selamat Iya, datang Pak kebetulan di Jambi. sebelumnya saya di Kanwil di Palembang di Oke. Sumbaksel ini. Untuk UMKM sendiri sebelumnya kan saya udah menjadi kepala cabang di cabang utama di Pegadaian Palembang. Pengalaman saya ini untuk UMKM ini memang Pegadaian itu sangat konsen sekali terhadap UMKM. Ini terbukti bahwa untuk di Palembang ini selalu UMKM ini itu kita berusaha bagaimana caranya membina UMKM itu bisa menjadi naik kelas. Artinya bagaimana kita mulai memilih UMKM yang bagus, kemudian kita lakukan pembinaan, kita lakukan monitoring, kita lakukan pemberian modal kerja, itu kita yang ini kan. Ada namanya kalau di Pegadaian itu ada namanya istilahnya itu The Gadipreneur, pusat pembinaan para UMKM Oke. yang ada di lingkungan sekitarnya, termasuk di Jambi. Kalau di Jambi ini, saya bertanya tadi, saya minta data dari area tadi, jumlahnya itu sekitar kurang lebih ratusan. Cuman pastinya saya belum dikasih informasi yang Baru pasti. beberapa hari Ya, tadi Pak ya. tapi yang aktif selalu diikutkan di dalam apa itu pameran, basar itu kurang lebih 20 UMKM. Kemudian dari pembinaan itu selalu setiap tahun dilakukan namanya apa itu lomba, dan alhamdulillah dari UMKM Jambi itu ada 4 UMKM yang ikut lomba di tingkat nasional di Jakarta, dan ini belum sampai penjuriannya, itu baru 4 UMKM itu. Dan kemarin tanggal 21 Desember kemarin kita juga mengikutkan UMKM dari Jambi itu sekitar 20-an itu untuk ikut acara festival Jambi tradisional yang dihadiri oleh Wakil Menteri dari Perdagangan. Itu saat itu juga hadir dari Gubernur, PJ Gubernur datang, terus Wali Kota juga datang, dan UMKM itu dan sangat banyak sekali. Itu artinya kita selalu mengikutkan UMKM itu, bagaimana UMKM itu bisa naik kelas. Oke. Kalau untuk pemberian kredit itu memang semenjak Pegadaian itu dijadikan holding dengan BRI, menjadi anak perusahaannya BRI, Bank BRI, itu sejak tahun 2021 Pegadaian itu diberikan untuk penyaluran KUR. Penyaluran KUR ya lumayan ini, satu outlet itu kurang lebih waktu tahun kemarin itu ditarget itu kurang lebih 800-an juta. Artinya kalau di area di Jambi sendiri ada Pegadaian itu outletnya itu 5 cabang ya kurang lebih ya 4 miliaran lebih itu. Kemudian dengan suku bunga yang kecil karena hanya 3% tanpa agunan. Untuk pemberian kredit sendiri ya mungkin sama-sama mungkin bersama dengan BRI, dengan BCA, dengan Mandiri mungkin sama persyaratannya. Tapi yang lebih ditekankan ini adalah bagaimana UMKM itu kita pilih, kita bina, kita monitoring sehingga UMKM itu lancar. Oke. Sehingga kalau untuk pertama kali untuk pemberian modal, katakanlah pertama kali kita berikan 10 juta. Kemudian kalau di dalam perjalanan itu bagus, kita naikkan jadi 25. Kemudian 25 jadi 50 sampai 100. Tapi kalau sudah 100 juta itu sudah beralih ke mikro. Jatuhnya itu mikro. Jadi kita selalu bagaimana berusaha UMKM yang kita bina itu bagus. Dan itu kita ikutkan lomba di tingkat nasional, bahkan kalau ada basar tetap setiap minggu kita ikutkan. Bahkan di kami di Jambi ini setiap hari Jumat itu kan ada namanya free day flyer. Artinya kita ada senam, ada basar UMKM, ada basar emas, ada yang sehingga membuat masyarakat itu tahu bahwa mitra binaan Pegadaian itu banyak, sehingga dapat ini. Kemudian untuk acara-acara yang melibat acara-acara Pegadaian yang katakanlah kita ada acara apa, kita libatkan. Katakanlah kita di Pegadaian itu ada acara apa, Rakornas atau Rakrwil di Jambi, kita ikutkan UMKM. Kemudian ada acara-acara apa, kita
pesennya makanan atau apa itu juga di UMKM itu sendiri. Jadi Oke. tidak lepas dari bagaimana UMKM itu bisa berdiri dan bisa maju bersama dengan Pegadaian. Itu tagline-nya. Mungkin itu. Oke, Bang terima Des. kasih. Nah, Bu Lili, ini kan dari abang-abang Ayu dan Bapak dari pihak perbankan dan Pegadaian, banyak nih yang ditawarkan, yang disediakan. Nah, Ibu kan sudah lama juga. Terasa ada kemanfaatannya, Bu? Tapi jangan dijawab dulu, karena ada pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Pemirsa kembali bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Baik, wah, ini seru banget nih. Semua menyampaikan keunggulan dan saya yakin itu menarik. Tinggal lagi ibarat hidangan di meja mau pilih yang mana nih. Karena semuanya asik, semuanya enak. Nah, tergantung referensi yang didapat. Kalau dalam bank itu referral. Oke, Ayu Lili. Iya. Kan ini banyak nih abang-abang Ayu kita sama Pak Joko juga sudah memberikan gambaran Iya. fasilitas, kemudian kemudahan, bahkan sampai ke tingkat gerai, ada istilah agen. Nah, Ibu selaku UMKM merasakan tidak manfaat itu? Ya, alhamdulillah kalau selama ini saya memang kebetulan sama Mandiri sering ini ya, sering ada pinjaman gitu kan. Jadi alhamdulillah memang sangat bermanfaat karena Oke. kebetulan saya juga kan pemasarannya kan ke swalayan-swalayan juga. Oke. Kalau swalayan itu kan konsinyasi selama 45 hari. Jadi uang kita kan memang berputarnya tuh agak lambat kan. Jadi ya alhamdulillah memang terbantu gitu. Dengan Pegadaian juga saya terbantu. Karena apa? Saya sering menggadaikan gitu kan. Iya. Ada Jadi- lagunya tuh, Bu. Hah? Pegadaian. Bukan ya? Jadi Oh, salah ya? apabila ini Oh, ya. kan, apabila modalnya udah tipis itu kan Pak, kita Iya. larinya ke Pegadaian Pak. Karena apa? Asik. Kalau dijual kan kita ya kemungkinan Sayang, mau beli kan ya. susah gitu kan Jadi kalau Pak. Jadi digadaikan larinya ke tetap milik situ. kita, Iya. cuman bisa diputar uangnya. Kalau Mandiri memang saya udah berapa tahun memang dengan Mandiri. Cuma saya mau tanya nih, Nah, oke, karena saya silakan. biasanya minjemnya itu kan modal kerja. Jadi apa bisa kita mengajukan untuk kur kalau itu kan? Karena katanya kalau udah biasanya minjemnya modal kerja, mau minjem kur itu nggak bisa gitu kan. Jadi mau tanya itu aja. Nah, boleh mungkin dijawab singkat aja. Pakai mic. Boleh Bu, boleh. Hanya dengan kita ikutin aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Karena KUR ini adalah kepanjangan tangan dari pemerintah kami sebagai bank ini. Jadi boleh dengan syarat Ibu lunasin dulu modal kerjanya Bu. Oke. Setelah itu Ibu mengajukan KUR. Bisa sampai dengan 500 juta kami siap bantu Bu. Oke, baik. Kembali ke Bu Lili nih. Apa harapannya, Bu, kepada pihak perbankan, kemudian kepada teman-teman UMKM yang berada di luar sana, supaya ini bisa bermanfaat pertemuan Iya. kita ini? Kalau saya berharapnya ya untuk semua perbankan ya, pihak perbankan dan Pegadaian, ya saya berharapnya untuk lebih ada ada produk-produk yang baru yang mudah untuk UMKM. Oke. Karena mungkin kalau UMKM ini kan banyak emak-emak yang jadul ya. Iya. Karena memang emak-emak itu kan kalau pakai HP itu kadang gaptek gitu kan. Jadi memang agak susah sih memang. Tapi untuk lebih baik ya nggak masalah. Karena mungkin kan programnya mudah, Iya, angsurannya untuk memudahkan. kecil, Angsurannya kecil. jumlahnya besar, ya kayak bunganya Iya. kecil, Bu ya. ya mudah-mudahan ya terus berlanjut lah ya untuk perbankan kan. Karena jujur memang UMKM sangat butuh dengan perbankan dan Pegadaian. Oke. Memang tidak bisa lepas dari itu memang. Karena memang Termasuk jujur kan. pembinaan dari Ya, saya juga terima kasih kepada pihak Dinas Koperasi UMKM Provinsi yang selalu support UMKM Jambi itu. oke. Gitu. Kepada teman-teman Untuk teman-teman UMKM terus semangat, terus perbaiki untuk lebih baik, jaga kualitas. kualitas, jaga semuanya lah untuk lebih baik. Oke, Saja. baik. Terima kasih Bu Lili. Karena Ya. keterbatasan waktu juga nih, Abang, Ayu, Bapak.
Jadi kita ke Pak Joko, silakan Pak. Mungkin apa yang paling diunggulkan di Pegadaian itu, dan mungkin sekaligus closing statement kita. Oke, terima kasih Bang Desi. Untuk Pegadaian ini sebenarnya itu sekarang sudah merupakan perusahaan yang besar, Pak, karena asetnya sudah 103 triliun. Oke. Kemudian sekarang bahwa di Desember kemarin kita mendapatkan hadiah dari OJK. Pegadaian itu sekarang boleh membuka namanya bank bullion services, artinya pelayanan bank emas. Boleh nanti mulai 2025 ini kita sudah meluncing tentang bullion bank. Untuk bagaimana bisa menitipkan emas, bagaimana bisa pembiayaan melalui emas, bagaimana bisa menyimpan emas itu bisa di Pegadaian. Bahkan sekarang Pegadaian juga udah meloncengkan tentang tabungan emas yang di 2016 kemarin itu sampai sekarang sudah seluruh Indonesia itu kurang lebih 20 ton disimpan di Pegadaian di kantor pusat itu. Artinya Pegadaian itu sekarang tidak hanya momennya orang yang perlu uang, tapi orang yang kelebihan uang bisa menabung dalam bentuk tabungan emas. Apalagi sekarang emas itu cenderungnya trennya itu naik terus. Bahkan sekarang 1 gramnya aja udah 1.500.000. Yang tahun kemarin masih 1.100.000. Artinya sudah kenaikan dari 2024 itu udah 37%. Apalagi di 2025 itu ada prediksi juga akan naik menjadi 1 gram itu kurang lebih 2 juta. Wow. Jadi artinya untuk bagaimana kalau mempunyai emas bisa dititipkan, perlu investasi kebanyakan duit, bisa beli emas di situ juga bisa. Artinya bisa untuk dijadikan jaminan modal kalau misal belum punya uang bisa digadikan di situ. Dan itu semua digital. Artinya tidak harus datang ke outlet, cukup dengan digital. Terus untuk UMKM itu sendiri, manfaatkanlah di Pegadaian itu juga ada namanya TJSL, tanggung jawab sosial dan lingkungan itu, dananya pun juga lumayan besar. Kalau di Sumbaksel kemarin itu dana untuk TJSL itu kurang lebih 5 miliar dalam 1 tahun. Itu dibagi 5 provinsi, artinya satu provinsi kan punya ada kebagian 1 miliar. Itu bisa dipakai untuk bagaimana bisa membina UMKM. Bahkan sekarang ada namanya bank sampah. Mengumpulkan sampah jadi emas. Itu saya kemarin di Palembang waktu saya menjadi pinca utama di sana itu, saya membina 3 bank emas. Itu rata-rata saya tanyain itu penghasilannya sebulan itu berapa? Ya lebih dari penghasilan dari PNS katanya. Dan bisa alhamdulillah bisa naik haji semua, dari 8 orang itu bisa daftar haji semua. Artinya apa itu? Ya hanya masyarakat mengumpulkan sampah, diberikan ke bank sampah, kemudian ditimbang, dihitung berapa rupiahnya, langsung dimasukkan dalam rekening tabungan emas dari Pegadaian itu sendiri. Jadi orang banyak berlomba-lomba hanya dengan bawa sampah, di situ ditimbang, dan sampahnya itu sendiri dikelola, artinya diolah itu satu yang organik maupun yang tidak organik. Yang organik langsung diolah menjadi pupuk. Di situ juga kita berikan mesin untuk pengolahan sampah itu menjadi pupuk, dan bisa langsung dijual, di branding di situ, langsung dijual untuk masyarakat sekitar itu sendiri. Jadi kemudian manfaatkanlah Pegadaian itu juga di dalam pembiayaan, karena sangat mudah sekali dan bunganya itu sangat kecil sekali. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Bang Desi. Makasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam. Silakan Ayu Weni. Ya, kalau ngomongin program nih tadi maunya suku bunganya yang kecil gitu ya. Nah, pokoknya yang pertama kita mau menginformasikan lagi ke pelaku UMKM masyarakat yang ada di Jambi juga bahwa BCA itu ada KUR juga ya. Kita juga mendukung pemerintah untuk penyaluran kredit KUR kecil maupun KUR mikro. Nah, di samping itu BCA juga punya program nih dari akhir tahun, kita ada namanya KMU Gemilang akhir tahun. Terakhirnya juga di 31 Januari ini. Ya mungkin nanti ada perpanjangan lagi ya. Biasanya kita selalu keluarkan program-program yang menarik nih gitu. Bagi pelaku usaha UMKM gitu, misalnya mau ekspansi usaha, mau punya tempat usaha nih gitu ya, butuh pendanaan atau pembiayaan dari BCA, kita ada KMU tadi gitu. KMU tadi mulai suku bunganya 2,88 per tahun loh Pak ya.
Ya Bang, per tahun, bukan yang per bulan ya. 2,88 itu per tahun, mulai dari situ. Jadi macam-macam gitu. Jadi boleh kalau misalnya mau tanya atau misalnya mau informasi lebih lanjut tentang kredit yang ada di BCA gitu, kredit KUR maupun yang untuk pemilikan tempat usaha dan lain sebagainya, BCA siap melayani, BCA senantiasa di sisi Anda. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bang Mbak Des. Wani. Ya. Oke, silakan Bang Ari. Baik Bang Des, makasih Bang Des. Untuk kami Bank Mandiri, seluruh Indonesia kita satu suara ya. Kita punya program namanya Mandiri Membangun Desa dan Kelurahan, yang tentunya di sana isinya adalah memang kebanyakan UMKM gitu ya. Karena bagi kami UMKM itu adalah basic dari bisnis core kami. Jadi kalau kita bicara di kota-kota besar, kita bicaranya korporasi, tapi kalau kita di daerah, kami basicnya adalah retail, UMKM tadi. Nah, disitulah basic kami. Jadi untuk para pelaku UMKM bisa menghubungi kalau misalnya di desa bisa menghubungi desa-desa setempat yang memang memiliki BUMDes atau BUMDesmanya, ataupun kalau yang di kota bisa datang ke kelurahan ataupun langsung mengunjungi cabang-cabang kami yang terdekat gitu terkait dengan apa sih yang bisa kami sebagai UMKM dapatkan. Kita bisa bantu tidak hanya dari sisi pinjaman. Kalau pinjaman saya rasa hampir kita semua sama di sini, kita menjualnya KUR ya di sini ya. KUR ataupun kredit dengan kredit mikro. Tapi di sini juga kami bisa membantu teman-teman UMKM untuk tumbuh. Tumbuhnya dengan cara apa tadi? Ya, kita bisa bantu perencanaan keuangannya. Mulai dari digitalisasinya, perencanaan keuangannya sampai dengan UMKM itu menjadi besar. Ya, memiliki cabang di mana-mana gitu, memiliki usaha di mana-mana. Bahkan saya sudah melakukan juga nih beberapa pelaku UMKM dan saya matchmaking kan dengan distributor yang memang menjadi nasabah-nasabah kami. Tentunya pelaku UMKM kan pengen dapat bahan baku yang murah, pinjaman yang murah, ya kan, sehingga bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, kami bisa melakukan matchmaking itu. Tergantung nanti dari kebutuhan teman-teman UMKM itu sendiri. Jadi silakan Bapak Ibu pelaku UMKM yang ada di Provinsi Jambi datang ke Bank Mandiri terdekat ataupun datang ke memang agen-agen kami yang ada di seluruh provinsi kami. Kebetulan ada 2.400 agen kami di seluruh provinsi Jambi untuk mendapatkan informasi terkait dengan keberlangsungan UMKM biar bisa meningkatkan hasil dari kegiatan UMKM itu sendiri. Begitu Bang Des. Terima kasih. Terima kasih Bang Ari, luar biasa. Sebelum ke Pak Ilyas, Bank Mandiri punya KUR, BCA punya KUR, Bapak juga punya KUR juga. Misalnya saya nih Pak, minjam di sini KUR, minjam di situ KUR, minjam di situ KUR, boleh nggak? Iya boleh. Ya, oke. Mastiin aja. Mastiin aja. Oke, silakan Pak Ilyas. Terima kasih Bung Desi. Jadi tadi seperti di awal kita sampaikan bahwa pembinaan UKM ini tidak bisa terlepas dari dinas koperasi atau pemerintah. Jadi di sini kita sama-sama dituntut bagaimana berperan, dan salah satu upaya kita dari pemerintah seperti disampaikan oleh Pak Akmaluddin tadi bahwa pemerintahan pertama Bapak Al Haris dan Pak Abdul Hassani itu pernah memberikan bantuan modal kerja bagi UMKM kepada sebanyak 7.217 UMKM. Dan alhamdulillah dari target yang disampaikan itu 4.500 dengan total anggaran hampir 49,5 miliar. Itu yang upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Di samping itu juga kami Dinas Koperasi, kami memiliki daripada pusat layanan usaha terpadu, di mana di pusat layanan usaha terpadu ini kita mengakomodir daripada kebutuhan-kebutuhan UKM, khususnya di situ ada konsultan tentang permodalan, kemudian konsultan untuk SDM, kemudian pemasaran, dan apalagi produksi, itu semua ada Pak. Dan juga kita dalam hal ini juga melakukan kemitraan, dalam hal bentuk kemitraan antara UMKM yang ada di Provinsi Jambi dengan pedagang pemilik retail modern seperti yang disampaikan oleh Ibu Lili itu. Kita pernah melakukannya itu.
kita mempertemukan UMKM ini yang ada di Provinsi Jambi dengan pemilik retail modern. Disitulah nanti terjadinya perjanjian dan akad dan ketentuan-ketentuan yang berlaku sesuai dengan azas kemitraan saling menguntungkan. Dan terakhir mungkin statement saya Pak, mungkin melalui forum ini juga mumpung ada pihak perbankan, penggadaian, di mana sejak kemarin ulang tahun Jambi Pak, kita sudah memulai nama kegiatan Car Free Night di Jalan Ayani, dan insya Allah Pak tanggal 17 Sabtu malam Minggu besok itu Car Free Night yang kedua. Mungkin kami juga selaku pemerintah mungkin mohon dukungan dari pihak perbankan maupun penggadaian. Diundang Pak untuk dapat stand atau outlet di situ Pak. Jadi kita bekerja sama dengan pedagang yang ada di Pak di Jalan Ayani yang biasa di Car Free Day. Jadi kita tindak lanjutin dan kita tambah. Perbankannya? Perbankan belum Pak, mungkin nanti kita akan undang, kita sarankan. Biar ketemu Pak. Iya Jangan betul. Usah ketemu di kantor. Jadi tidak hanya pemerintah dan UKM yang berperan, tapi kami mengharapkan stakeholder yang ada di Provinsi Jambi bisa membantu dalam upaya kita menumbuh kembangkan UKM Provinsi Jambi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ilyas. Jadi Bapak Ibu sekalian, Abang Ayu, terima kasih banget nih. Informasi tadi luar biasa. Kalau sebelumnya mungkin harus datang ke bank, harus datang ke gerai, baru dapat informasi. Hari ini dengan menonton, insya Allah akan dapat informasi ini. Mau detailnya ya, mungkin akan dikejar lagi ke sumbernya. Sumber informasi tadi ada di desa, ada di kelurahan, ada di kantor, dan mungkin ada di web juga ya. Masing-masing punya web ya. Nah, bisa dibuka, pemirsa perbankan. Ada banyak perbankan sebenarnya di Jambi, tapi hari ini kita membangun komunikasi dengan yang hadir, dan insya Allah yang lain akan kita undang juga di lain kesempatan. Dan tentunya tujuannya adalah memberikan pelayanan dan kemudahan bagi pelaku UMKM. Karena UMKM paling utama mereka selalu bicara kurang modal. Nah, pemirsa, kekurangan modal hari ini tidak lagi menjadi kekhawatiran utama. Fasilitas sudah banyak ditawarkan, dan tentunya tidak akan menjadi sia-sia kalau komunikasi terbangun dan komitmen juga dibangun di sana. Karena memang cerita modal itu adalah cerita komitmen. Mampu kita melakukan sesuai dengan komitmen, tidak ada yang sulit dengan permodalan. Nah, komitmen tidak hanya kepada permodalan, tapi dengan komitmen terhadap usahanya, Bu ya. Konsisten, kemudian menjaga kualitas, memberikan pelayanan yang baik, itu juga menjadi bagian dari mutu dari UMKM itu sendiri. Dan itu yang juga menjadi ciri khas dari masing-masing UMKM. Dan pemirsa, rasanya cukup sampai di sini. Tetap bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.